Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian tengah semester atau UTS Matematika kelas 4 semester 2 dengan kurikulum 2013 ya. Langsung saja nomor 1, bangun datar berikut yang semua sisinya sama panjang adalah, ini sudah jelas ya. Sudah ada kata-kata sisinya sama panjang, berarti jawabannya adalah segitiga sama sisi, yaitu yang C. Kemudian nomor 2, gambar di atas mempunyai sumbu simetri yaitu, nah kita lihat di sini. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian yang simetris atau sama persis. Kalau persegi panjang, tentu saja kalau kita lipat di tengah secara vertikal, ini akan terdapat dua bagian yang sama besar. Demikian juga kalau kita lipat di tengah ini secara horizontal, maka akan terdapat dua bagian yang sama besar ya. Jadi jawaban yang B, mempunyai dua sumbu simetri untuk persegi panjang. Kemudian nomor 3, gambar di atas terdiri dari bangun. Kalau dilihat di sini, yang tengah ini adalah persegi ya. Kemudian yang pinggir kanan kirinya adalah segitiga. Jadi gambar ini terdiri dari persegi dan segitiga, jawabannya yang A. Ke nomor 4, segitiga sama kaki mempunyai sumbu simetri berapa? Saya besarkan dulu ya. Saya zoom dulu. Nah, ini kita buat gambar segitiga sama kaki. Nah, kalau ditarik garis dari atas sampai ke bawah ke alasnya, ini akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Tapi ini tidak bisa diterapkan di titik yang lain, misalkan titik yang sudut ini atau di sudut ini. Karena sifatnya sama kaki ya, jadi belum tentu panjang yang ini dengan alasnya itu sama. Yang sama hanya dua saja untuk kaki-kakinya. Jadi jawabannya hanya mempunyai satu sumbu simetri, yang B. Kemudian nomor 5, untuk menentukan luas bangun di atas adalah, nah di sini saya bagi dua ya bangunnya, yang atas ini persegi, yang bawah persegi panjang. Jadi kalau menghitung luasnya tentu saja tinggal menjumlahkan luas persegi dengan luas persegi panjang, jawabannya yang C. Nomor 6, ini ada sebuah segitiga siku, sisi siku-sikunya di A dan B. Jadi sisi siku-siku itu adalah sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kemudian ini sisi miringnya C ya. Jadi adik-adik ingat dengan teorema Pythagoras, yaitu jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Di sini sisi siku-sikunya dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya sama dengan kuadrat sisi miring, berarti sama dengan C kuadrat. Sekarang saya ubah aja letaknya, tinggal dibalik aja ya. C-nya taruh kiri, A dan B-nya ditaruh kanan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga untuk mencari C tentu saja harus mencari akar A kuadrat plus B kuadrat. Jawabannya yang C. Sekarang soal nomor 7, hitunglah nilai X pada gambar berikut. Terdapat segitiga siku-siku ya, dengan sisi siku-sikunya 3 dan 4. Dicari sisi miringnya yaitu yang X. Sama ya dengan menggunakan teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi siku-siku yaitu 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring yaitu X kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Berarti X kuadrat hasilnya jumlah 9 tambah 16 yaitu 25. Sehingga jika dicari X-nya yaitu akar 25, hasilnya 5. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 8, tinggi segitiga di atas adalah titik-titik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, ada tanda garis double ini di pinggir kanan kiri.
Ini menunjukkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian garis T ini garis T membagi dua sama besar, karena dia kan memang kalau segitiga sama kaki sumbu simetrinya di sini ya, jadi membagi dua sama besar bagian kanan dan kiri. Nah, sumbu simetrinya ini membentuk garis siku-siku. Jadi kalau kita lihat sebelah saja, sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, ini segitiga sama kaki ini terdiri dari dua buah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lihat di sisi yang kanan aja ya, sebelah sini ya. Karena tadi alasnya ini 16 cm, jadi kalau cuma dilihat separuhnya, dari tengah sampai ke ujung kanan ini, panjangnya adalah 8 cm. Jadi kalau mencari tingginya, tentu saja kita gunakan rumus Pitagoras. Jumlah kuadrat sisi siku-siku, di sini sisi siku-sikunya di T dan 8. Sama dengan sisi miring kuadrat, sisi miringnya yang 10. Jadi ditulisnya T kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. T kuadrat belum ketemu ya nilainya, tetap aja ditulis T kuadrat. 8 kuadratnya 64 sama dengan 100. T kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64, hasilnya 36. Jadi T-nya itu adalah akar 36, hasilnya 6. Jawabannya yang D. Kemudian sebuah persegi panjang sisinya 24 cm. Luas persegi adalah, adik-adik ingat, luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Jadi tinggal dikalikan aja sisinya, 24 kali 24, hasilnya 576 cm persegi, yaitu yang D. Soal nomor 10, diketahui luas persegi persegi panjang 192 cm persegi dan panjangnya 16 cm. Lebar persegi panjangnya adalah, jadi untuk rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Ini kita tulis dulu rumusnya. Sekarang nilai-nilai yang diketahui kita masukkan. Tadi diketahui luas persegi panjangnya 192, jadi ditulis sebelah ini. Panjangnya diketahui 16, ditulis di sebelah sini. Kali lebarnya belum tahu ya, tulis aja lebar atau biasanya disingkat dengan L kecil. Jadi lebarnya yaitu 192 bagi 16, hasilnya 12 cm, jawabannya yang D. Nomor 11, sebuah segitiga panjang alas 24 cm dan tingginya 9 cm. Luas segitiga adalah, adik-adik, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 24 ya alasnya. Kemudian tingginya 9, tinggal dimasukkan aja ke rumus. Hasilnya 108 cm persegi. Jawabannya yang A. Nomor 12, sebuah persegi luasnya 324 cm persegi. Panjang sisinya adalah, nah ini tinggal mencari akarnya ya. Jadi luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Jadi saya balik aja biar gampang. Sisi kuadrat sama dengan luas persegi, yaitu 324. Jadi sisinya berapa? Tinggal mencari akar kuadrat dari 324. Hasilnya 18 cm, jawabannya yang C. Kemudian, keliling persegi panjang dengan panjang 32 cm dan 18 cm adalah, rumusnya keliling persegi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebarnya ini ditambah dulu ya. Oleh karena itu maka di sini ada kurungnya. Panjangnya 32, lebarnya 18. Kalau dijumlah hasilnya 50, baru dikalikan 2, hasilnya 100 cm. Yaitu yang D ya. Nomor 14. Keliling bangun di atas adalah titik-titik. Keliling itu berarti menjumlah sisi-sisinya ya. Jadi ini, dan ini ya. Yang di dalam ini nggak usah. Nah, jadi gambarnya ini saya koreksi seperti ini ya. Untuk yang dalam ini seperti ini. Jadi saya hilangkan. Nanti yang dicari hanya yang sisi-sisi yang di luar.
Sisi yang di luar ini kita lihat ya, kalau ada tanda seperti ini, berarti ini segitiganya, ini kan bentuk segitiga ya, segitiganya sama kaki. Jadi kalau yang sebelah sini 20, yang sini pasti juga 20. Kemudian yang di bawah tadi adalah bentuknya persegi. Tahu dari mana? Tahu ada dari garis yang double ini. Maaf, garis doublenya ada di semua sisi ya. Berarti sisinya ini sama semua panjangnya. Berarti ini persegi, yaitu 16 cm ya. Masing-masing 16 cm. Kemudian yang sebelah sini juga gitu. Ada tanda garis double, berarti panjangnya sama dengan yang di sini, 16. Tinggal dijumlah aja ya, 20 tambah 20 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Jadi totalnya 104 cm. Jawabannya yang B. Nomor 15. Hitunglah luas bangun ruang berikut. Ini kan bentuknya trapesium ya. Jadi kita menghitungnya pakai luas trapesium. Sebelumnya dicari dulu panjang sisi yang di bawah, yang di alas ini. Ini sisinya yang di atas, ini 36 ya. Kemudian ada tanda garis double, berarti semua garis yang ada tanda garis double-nya itu panjangnya sama. Jadi kalau ini 36, di bawah juga 36. Jadi panjang keseluruhan 36 tambah 15, yaitu 51 cm. Sehingga luas trapesium itu kan sesuai rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang sejajar ini ya, alas dengan atas. Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya ini. Jadi setengah kali 36 ditambah 51 dikalikan 36. Hasilnya 1566 cm persegi, yaitu yang B. Adik-adik kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen ya. Kemudian yang ini nomor 16, ada dua buah garis A dan B. Yang ditanyakan ini sifatnya apa ya garisnya. Nah, kita lihat garis A dan B ini kalau kita perpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi ini sesuai dengan definisi garis sejajar. Berarti di sini sifatnya A dan B sejajar, jawabannya yang A. Kemudian nomor 17, garis A dan B ini sifatnya apa? Nah, kalau kita lihat di sini dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-siku, berarti garis ini A dan B saling tegak lurus ya, membentuk garis sudut 90 derajat. Ini ada tanda kotaknya, ini berarti sudutnya tegak lurus atau 90 derajat ya. Jawabannya yang D. Nomor 18. Garis yang berpotongan berikut titik-titik kecuali. Nah, kalau ada kecuali berarti mencari lawan katanya. Lawan katanya berpotongan berarti yang tidak berpotongan. Kalau tidak berpotongan pasti sejajar. Yang ini ya, A dengan B. Ini sejajar, C dengan D juga sejajar, tidak mungkin berpotongan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah kubus. Berikut garis yang berpotongan adalah. Nah, ini adik-adik triknya kalau cari garis yang berpotongan itu pasti ada satu titik yang dilalui kedua garis. Kita langsung lihat aja ya. Lihat di sini, nggak usah lihat gambar, sudah ketahuan. Ini titiknya beda semua. Titik A, B, C, D, beda semua. Tapi coba kalau kita lihat di D, B, C, dan DC. Nah, ini ada satu titik yang sama-sama dilalui, yaitu titik C. Jadi pasti jawabannya yang ini, yang D. Ya, jadi garis berpotongan itu jika melalui satu titik yang sama. Nomor 20, perhatikan garis berikut. Pernyataan berikut yang benar, kecuali berarti mencari lawan kata benar, berarti cari yang salah ya. Nah, ini adik-adik harus ingat sifat-sifat sudut. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi ini yang bertolak belakang misalkan A dengan C. Kemudian D dengan B. Ini besarnya pasti sama ya. Kemudian sudut-sudut yang membentuk garis lurus jumlahnya 180 derajat. Jadi misalkan D, sudut C tambah sudut
D ini ya, ini kan membentuk garis lurus, jadi dia pasti besarnya 180 derajat. Demikian juga sudut A dengan sudut D, ini membentuk garis lurus. Jadi kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Di sini kita mencari yang salah. Coba kita lihat, sudut A sama dengan sudut C, betul ini karena bertolak belakang. Sudut B sama dengan sudut D, betul. Kemudian sudut A tambah sudut B 180, betul. Sudut A tambah sudut C, salah ya. Sudut A tambah sudut C bukan 180 derajat. Sudut A dan C ini sama. Jadi belum tentu hasilnya 180 derajat, kecuali kalau sudut A dan sudut C itu sama-sama 90 derajat. Tapi kalau ini tidak mungkin 90 derajat karena bentuknya tidak siku-siku. Jadi jawabannya yang D. Baik, untuk nomor 21 ini soalnya isian ya, jadi bukan memilih. Nah, ini adik-adik kita lihat gambar trapesium, di mana di sini trapesiumnya terdiri salah. Baik, untuk nomor 21 soal isian yang ditanyakan keliling bangun di bawah ini. Jadi ini bentuknya trapesium ya, yang diketahui hanya sisi yang sisi yang di atas dengan sisi yang di bawah 8 cm dan 20 cm. Sedangkan sisi miringnya belum ketahuan ya. Jadi ini pasti larinya ke Pitagoras karena di sini ada bentuk segitiga. Cara mengerjakannya seperti ini. Jadi adik-adik, untuk panjang yang di bawah totalnya 20. Ini kita bagi jadi 3 ya. Nah, untuk yang ini saja, ini kan bentuknya persegi ya, jadi pasti panjangnya sama dengan panjang sisi yang di atas 8 cm. Jadi yang di sini saja 8 cm. Nah, sisanya berapa? 20 cm dikurangi 8 cm, sisanya 12 cm. Dibagi 2, masing-masing jadi 6 cm ya, kanan kiri ini ya. Nah, sekarang untuk mencari sisi miringnya, adik-adik harus ingat dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu ada yang 3, 4, 5. Jadi kalau sisi siku-sikunya 3 dan 4, sisi miringnya pasti 5. Nah, itu juga berlaku kelipatan. 3, 4, 5. Itu kalau dikalikan 2 kan jadi hasilnya 6, kemudian 8. Nah, sisi miringnya pasti 10. Itu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mencari, kita hafalkan aja triple Pitagoras. Yang ini 8 dari mana? Ya pasti karena ini tadi kan bentuknya persegi. Apalagi di sini sudah diberi tanda double garis ini ya. Jadi pasti panjangnya sama dengan yang ini. Jadi ini diketahui 6, ini 8, sisi miringnya 10. Nah, sudah ketahuan, jadi sekarang tinggal dijumlahkan aja. Yang ini juga sama 10 ya, karena sudah ada tanda ini, garis. Nah, ini kalau tandanya sama, berarti panjangnya sama. Jadi kelilingnya 10 tambah 8 tambah 10 tambah 20, hasilnya 48 cm. Nomor 22, luas bangun ruang di bawah ini adalah, nah ini diketahui bentuknya seperti ini. Yang atas ini bentuknya trapesium ya. Nah, kemudian di sini bagian ini adalah persegi, berarti ada tanda double garis, ini berarti panjangnya sama ya. Jadi kalau ini 12, yang ini pasti juga 12. Kemudian yang bagian bawah ini 30 cm dan yang ini 10 cm. Nah, sekarang bangunnya akan saya bagi 2. Jadi ini saya hapus ya supaya tidak mengganggu. Ini mengganggu. Garisnya saya hapus, kemudian yang ini saya ganti menjadi garis putus-putus. Jadi bangunnya terbagi jadi 2, yang atas trapesium, yang bawah persegi panjang. Nah, adik-adik ingat luas trapesium atau luas bangun yang pertama ini, rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi-sisi sejajar, kemudian kali tinggi. Sisi sejajar yang mana? Tentu saja ini dan ini ya. Jadi yang ini 12. Kemudian yang ini panjangnya sama dengan yang bawah 30 cm. Jadi setengah kali 30 tambah 12 kalikan tingginya 12 ini. Ini dijumlahkan hasilnya 42 ya.
Jadi setengah kali 42 kali 12. Hasilnya 252 cm persegi. Luas yang pertama, bangun pertama yaitu trapesium sudah ketemu. Sekarang luas yang kedua, persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar, 30 kali 10, 300 cm persegi. Jadi luas bangun ini tinggal dijumlah aja. Luas bangun pertama tambah luas bangun kedua, 252 ditambah 300, hasilnya 552 cm persegi. Kemudian Pak Abu mempunyai dua bidang tanah yang berbentuk persegi dengan luas 440 meter persegi dan 169 meter persegi. Berapa selisih panjang sisi tanah Pak Abu? Jadi ada dua tanah yang berbentuk persegi ya. Nah, kalau diketahui bentuknya persegi berarti sisi-sisinya sama. Kalau diketahui luasnya berarti untuk mencari sisinya dicari akar kuadratnya. Jadi ini saya lambangkan kalau yang tanah yang pertama ini angka 1 ya. Jadi luas persegi atau jumlah tanah luas tanah ya, luas tanah pertama ini pakai rumus persegi. Jadi sisi tanah yang pertama dikuadratkan. Luasnya tadi berapa? 441 sama dengan sisi kuadrat. Jadi sisi tanah yang pertama berapa? Tinggal cari akarnya. Akar 441 hasilnya 21 meter. Kemudian persegi yang kedua atau tanah yang kedua, luasnya sisi tanah kedua kali dirinya sendiri atau dikuadratkan. Luasnya tadi berapa? 169. Sama dengan sisi tanah kedua kuadrat. Jadi sisi tanah yang kedua hanya tinggal mencari akar kuadrat dari 169, yaitu 13 meter. Nah, yang ditanyakan selisih panjang sisi, berarti panjang sisi yang pertama dikurangi panjang sisi yang kedua. 21 kurangi 13, selisihnya 8 meter ya. Nomor 24, sebutkan garis yang sejajar dan berpotongan. Nah, ini kalau garisnya sejajar itu pasti dia tidak akan berpotongan meskipun garis ini saya perpanjang terus ke kanan atau ke kiri. Berarti dari gambar terlihat A dan B sejajar. Sedangkan yang berpotongan tentu saja melewati titik yang sama. Nah, seperti ini kita lihat garis A, ini garis C. Nah, ini melewati titik yang sama di sini atau berpotongan. Berarti A dan C berpotongan. Demikian juga B dan C. Nah, ini melewati titik yang sama di sini. Berarti B dan C berpotongan ya. Soal yang terakhir, nomor 25. Ini ada sudut-sudut ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Sebutkan sudut-sudut yang sama besar. Nah, sifat sudut-sudut yang sama besar itu apa aja sih? Jadi sudut-sudut yang sehadap, maaf, sudut-sudut yang sehadap dan sudut-sudut yang bertolak belakang itu pasti sama besar. Nah, sudut yang sehadap mana? Ini nih, yang D sama H. Ini kan menghadapnya sama. Itu dia pasti sama dengan sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut H dengan sudut F ini pasti sama gedenya ya, karena bertolak belakang. Demikian juga sudut D dan B ini juga sama karena bertolak belakang. Jadi 4 sudut yang sama di sini, sudut D, sudut H, sudut F, dan sudut B. Ada lagi sudut C dan G, ini sehadap ya. Ini pasti besarnya sama. Jadi C dan G besarnya sama. Kemudian cari lagi sudut yang bertolak belakang dengan garis tersebut. Nah, sudut yang bertolak belakang dengan sudut tersebut ya. Jadi di sudut G ini bertolak belakang dengan E. Jadi ini pasti besarnya sama. Demikian juga sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Jadi besarnya juga sama. Nah, jadi ini terdapat dua kelompok ya. Untuk sudut D ini sama dengan sudut H, sama dengan sudut F, dan sudut B. Sedangkan kelompok satunya sudut C besarnya sama dengan sudut G, demikian juga dengan sudut E dan sudut A. Nah, ini soalnya sudah habis ya adik-adik. Selamat belajar, jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.